bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Lafsa Ihsan di sekolah minggu online. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik semua setelah menjalani 1 minggu? Lafsa yakin dan percaya kabar adik-adik semua sehat dan luar biasa. Nah, pada minggu hari ini kita akan kembali bersuka cita, kita akan kembali mengikuti sekolah minggu online, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita awali ibadah kita dengan kita nyanyikan lagu KASIH. Yuk adik-adik kita berdiri, kita semangat, kita regangkan tubuh kita, ikuti gerakan Lafsa Ihsan ya. Adik-adik nyanyi dengan penuh sukacita ya. Kita lipat tangannya yuk, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa, ikuti Lafsa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat kembali mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami agar kami dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita tetap bersukacita, kita tetap memuji Tuhan. Kita nggak ujian, dengar Dia panggil nama saya. Tetap berdiri ya, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Dengar Dia panggil nama saya.
tetap berdiri. Adik-adik langsung saja untuk kembali memuji Tuhan, karena hari ini yang hari yang penuh sukacita. Kita angkat pujian, adalah sukacita di hatiku. Kembali kita nyanyikan yang penuh semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi lebih semangat. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita angkat pujian ini dulu. Kita tetap berdiri, ikuti gerakan langsung ya. Kita nyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus, Yesus cintamu, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintamu, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Nah, saatnya adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang diam, tertib, dengarkan lause atau contoh yang akan bercerita ya. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan contoh yakin adik-adik semuanya di rumah pasti udah pada sarapan kan? Udah pada mandi, terus adik-adik semuanya udah dengan wangi, udah segar. Wah, pasti udah semangat ini adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online dari rumah. Nah, tadi adik-adik semua sudah bernyanyi bersama-sama kan? Memuji Tuhan, bergembira, bersukacita bersama-sama. Sekarang tiba bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, adik-adik semua ayo duduk yang diam, duduk yang tertib, dan dengarkan cerita contoh dengan baik ya. Nanti contoh akan tanya nih, cerita contoh itu apa? Adik-adik harus bisa jawab. Oke adik-adik semuanya?
mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan contoh sampaikan. Ikuti doa contoh dengan pelan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ayo kita katakan semuanya, amin. Adik-adik, contoh mau tanya adik-adik dulu, minggu lalu ceritanya tentang apa ya adik-adik? Kan Lause Angel udah ceritakan, cerita tentang ada manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Itu siapa nama manusia pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini adik-adik? Ayo siapa adik-adik? Jawab dengan suara yang keras dari rumah. Siapa? Yang bisa tunjuk tangannya jawab dari rumah. Siapa adik-adik? Ya benar sekali, yaitu Adam dan Hawa. Nah minggu lalu adik-adik udah dengar ceritanya kan? Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Pada mulanya Tuhan menciptakan cuman Adam laki-laki, tapi Tuhan bilang tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Makanya Tuhan menciptakan Hawa dengan mengambil tulang rusuk Adam dan menciptakan Hawa supaya Hawa bisa menjadi penolong, menjadi teman bagi Adam. Nah minggu ini contoh akan lanjutkan cerita tentang Adam dan Hawa adik-adik. Adik-adik dengarkan cerita contoh dengan baik ya. Adam dan Hawa kan ditempatkan di sebuah taman. Siapa yang masih ingat tamannya? Taman itu ada taman yang indah sekali. Wah, di taman itu ada binatang-binatang, ada semua binatang ada di situ ya adik-adik. Ada monyet di situ, ada burung, ada jerapah, ada gajah, ada kelinci. Apalagi adik-adik, binatang-binatang. Semuanya ada di situ. Terus selain ada binatang, ada juga nih adik-adik pohon-pohonan, terus buah-buahan yang Tuhan ciptakan di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Nah di Taman Eden ini Tuhan menciptakan banyak binatang, pohon-pohonan, dan juga ada buah-buahan yang bisa dimakan oleh Adam dan Hawa. Nah selain itu di Taman Eden kan juga ada sungai adik-adik yang mengalir di tengah-tengah Taman Eden. Siapa yang masih ingat nama sungai itu? Ayo tunjuk tangannya dari rumah. Benar sekali, namanya adalah pertama apa? Pison. Kedua Gihon. Ketiga apa? Ketiga adik-adik dari huruf T pertama. Ayo apa nama sungai yang ada di Taman Eden? Yaitu Tigris. Dan yang keempat adalah Sungai Efrat. Apa tadi adik-adik nama 4 sungainya? Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Yang dilupakan ya. Nanti kalau ditanya, adik-adik ada 4 sungai loh di Taman Eden. Apa aja sebutkan? Nah adik-adik harus langsung bisa jawab. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Oke? Ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Nah adik-adik, Adam dan Hawa kan ditempatkan Tuhan di Taman Eden itu supaya menjaga Taman Eden itu, merawat Taman Eden itu, terus harus merawat juga semua hewan-hewan binatang yang ada di Taman Eden, semua tumbuh-tumbuhan, terus juga semua buah-buahan. Pokoknya yang ada di Taman Eden itu Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk merawat, menjaga, memelihara dengan baik. Nah Adam dan Hawa pun melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka merawat, menjaga Taman Eden dengan baik. Nah adik-adik, pada hari ini contoh mau cerita satu tema, yaitu tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Adik-adik tahu nggak? Pada mulanya Adam dan Hawa itu tidak berdosa. Mereka tidak berbuat sesuatu yang jahat, yang melanggar perintah Tuhan, tidak. Mereka awalnya suci, kudus. Bahkan mereka tidak tahu apa itu dosa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, pada suatu hari adik-adik, pada suatu hari ada seekor ular di Taman Eden. Adik-adik tahu nggak ular itu? Ular itu sebenarnya adalah
Iblis, setan, dia menjelma menjadi seekor ular. Terus dia datang kepada Hawa. Ingat nggak minggu lalu di ceritanya Lost Angel? Di Taman Eden itu kan banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Nah, ada satu pohon di tengah-tengah Taman Eden itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu pada mulanya Tuhan sudah bilang nih sama Adam dan Hawa, adik-adik, kamu berdua, Adam dan Hawa, kalian boleh memakan semua buah yang ada di Taman Eden ini. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kalian makan buahnya, dan bahkan kalian gak boleh sentuhnya dengan tangan kalian, yaitu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau kalian berdua makan atau menyentuh buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, maka kalian dua akan mati. Maksudnya bukan mati, ini ya dia meninggal begitu, secara fisik itu meninggal, bukan. Tetapi kalau mereka dua memakan buah itu, artinya mati itu adalah secara rohani mereka dua, iman mereka dua tahu kalau mereka dua itu melakukan dosa dan tidak taat kepada Tuhan. Itu namanya mati secara rohani, bukan mati atau meninggal secara fisik begitu, bukan. Nah, Tuhan sudah berpesan nih sama Adam dan Hawa pada awalnya, nggak boleh ya makan buah ini ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Jangankan memakannya, mengambilnya dan menyentuhnya pun kalian dua nggak boleh. Itu adalah larangan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tapi suatu hari tiba-tiba datanglah si jahat ini. Siapa si jahat adik-adik? Yaitu si jahat itu adalah si iblis atau setan itu yang menyamar dengan seekor ular. Seekor ular, adik-adik tahu kan ular kan? Wah, kalau contoh takut sekali sama ular. Mau ular yang kecil pun Tuhan, ular yang kecil sekalipun, contoh takut sekali sama ular. Nah, pada saat itu di Taman Eden datanglah iblis, setan itu menyamar dengan seekor ular. Terus dia datang sama si Hawa nih. Dia bilang sama si Hawa, dia mulai merayu si Hawa ini. Terus dia bilang gini, Tuhan pasti bilang sama kamu kan Hawa, kamu tuh gak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Bahkan kamu tidak boleh menyentuhnya, ya kan? Karena kalau kamu menyentuhnya kamu akan mati. Itu pertanyaan iblis itu atau yang menyamar sebagai ular itu kepada Hawa. Iya, benar sekali kata Hawa, aku dan Adam suamiku tidak boleh memakan buah ini. Ini adalah buah larangan yang Tuhan berikan kepada kami. Nah, tapi iblis ini karena dia jahat, licik sekali, makanya dia mulai menggoda si Hawa, katanya, gak apa-apa, makan aja buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Kamu gak akan mati kalau kamu makan buah ini, tetapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Padahal tidak ada manusia pun atau seorang pun yang bisa menjadi sama seperti Tuhan, adik-adik. Tuhan itu kan dahsyat, hebat. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Adik-adik masih ingat kan tentang penciptaan yang Tuhan berikan, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Nah, itu kan semuanya Tuhan yang melakukan penciptaan itu. Makanya si iblis ini menggoda si Hawa, ayo makan aja buah ini, ayo ambil. Kamu gak akan mati kok kalau kamu makan ini, tapi kamu akan jadi seperti Tuhan. Wah, si Hawa ini mikir, wah, ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini yang ada di Taman Eden ini enak sekali ya kelihatannya, pengen sekali aku makan. Nah, akhirnya pun si Hawa ini kena rayuan dan jebakan si jahat itu, yaitu si iblis yang menyamar sebagai seekor ular. Akhirnya si Hawa pun mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah Taman Eden itu. Lalu dia memetik buahnya, dia memakannya, dia memberikan kepada suaminya si Adam. Ketika mereka selesai memakan buah itu, adik-adik, wah, mata mereka pun terbuka dan mereka sadar, wah, ternyata mereka telanjang, adik-adik. Padahal awalnya waktu sebelum mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, mereka tidak malu kalau mereka itu telanjang, karena mereka tidak tahu, karena mereka belum jatuh ke dalam dosa. Setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di Taman Eden, wah, mereka sadar ternyata mereka telanjang, mereka malu. Akhirnya mereka mau ngambil daun ara, mereka menyematkannya dan menutup tubuh mereka karena mereka malu. Nah, akhirnya Adam dan Hawa memakan buah itu. Adam dan Hawa tidak taat
Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Dan pada saat itu Tuhan pun memanggil Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, apa yang telah kamu berdua lakukan? Mereka dua bersembunyi, adik-adik, bersembunyi. Mereka dua takut, mereka dua malu karena mereka dua telanjang. Mereka dua juga takut, Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka dua sadar kalau mereka dua sudah melanggar larangan yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan kan udah bilang gak boleh makan, tapi mereka dua tetap melanggar. Mereka dua tidak mau taat. Akhirnya mereka dua sadar, mereka dua jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena perbuatan Adam dan Hawa yang tidak taat dan tidak patuh kepada Tuhan, akhirnya mereka dua pun dihukum oleh Tuhan. Bukan hanya mereka berdua yang dihukum oleh Tuhan, si iblis dan si ular yang jahat ini pun akhirnya Tuhan juga memberikan hukuman kepada si iblis ini, si ular ini. Nah, adik-adik, apa pesan dari cerita kita hari ini tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa? Adik-adik tahu nggak? Awalnya, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, kita manusia tidak akan berdosa. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa ini kan nenek moyang kita manusia. Karena mereka manusia pertama di muka bumi ini, di dunia ini. Oleh karena dosa Adam dan Hawa, kita semua manusia yang ada di dunia ini, kita semua menjadi berdosa. Kita mewarisi dosa dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Makanya adik-adik, pesan rohani yang ingin contoh sampaikan pada hari ini, kalau kita tidak taat sama Tuhan Yesus, kalau kita tidak mau mendengarkan larangan yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan pasti akan menghukum kita. Oleh sebab itu adik-adik, contoh mau bilang sama kita semua, ayo kita semua taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, rajinlah sekolah minggu, ayo semuanya rajin sekolah minggu, gak boleh malas-malas datang sekolah minggu. Kalau Tuhan bilang, rajinlah berdoa, ayo kita semua berdoa. Rajinlah memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Maka marilah kita bernyanyi, memuji Tuhan. Terus kalau Tuhan bilang, kamu harus menghormati dan tidak boleh melawan orang tuamu, juga harus kita turuti. Terus kalau Tuhan bilang, kamu gak boleh buat jahat sama teman-temanmu, memukul teman-temanmu, mencubit teman-temanmu, atau kamu ngomong sesuatu yang jahat kepada temanmu, gak boleh. Nah, harus kita turuti, harus kita lakukan apa yang menjadi larangan Tuhan. Kalau kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan larang, maka Tuhan pasti akan menghukum kita, karena kita tidak mau taat kepada Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa yang tidak mau taat kepada Tuhan dan tidak mau patuh kepada Tuhan. Tuhan dari awal sudah bilang, gak boleh kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini yang ada di tengah Taman Eden. Semua buah di Taman Eden boleh kamu makan, boleh kamu ambil, tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Adam dan Hawa tidak taat kan? Mereka dua lebih mendengarkan bujukan si ular atau si jahat itu, yaitu iblis yang menyamar seperti ular. Akhirnya mereka dua pun jatuh ke dalam dosa, dan mereka dua pun selain diberikan hukuman oleh Tuhan, Adam dan Hawa akhirnya diusir dari Taman Eden. Wah, padahal udah enak kalau mereka dua tinggal di Taman Eden. Banyak buah-buahan, semua yang mereka dua perlukan semuanya ada di Taman Eden. Taman Eden itu juga indah, bagus. Tapi oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka dua diusir oleh Tuhan. Jadi adik-adik, ayo kita semua, siapa yang mau jadi anak Tuhan yang taat? Contoh mau? Adik-adik di rumah mau juga? Mau kan? Ayo kita semua jadi anak Tuhan yang taat sama Tuhan Yesus, taat juga kepada papa mama. Lalu saya contoh mau mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tua, dan lalu saya contoh yang ada di sekolah minggu ataupun yang ada di sekolah. Oke adik-adik, ingat ya pesan hari ini ya, yang contoh sampaikan ya. Nah kalau gitu demikianlah cerita contoh. Kita akan baca ayat hafalan hari ini, ayo. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Sekali lagi, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ikuti contoh baca dengan pelan ya. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke. Sekarang kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita atau firman Tuhan kita pada hari ini ya. Ikuti doa contoh ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian cerita contoh. Sampai jumpa di sekolah minggu jam 4 nanti ya. Bye adik semuanya. Nah, adik-adik, tadi udah dengar cerita dari Contoh Angeli kan? Kira-kira ceritanya tentang apa nih? Adik-adik masih ingat nggak? Nah, nggak boleh lupa loh apa yang baru diceritain. Nah, ceritanya tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Nah, Adam dan Hawa tuh berpikir kalau Tuhan tidak melihat apa yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya Tuhan melihat dan tahu semua loh apa yang mereka perbuat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus selalu melakukan hal-hal yang baik ya adik-adik, karena mata Tuhan di mana-mana. Mata Tuhan selalu melihat apa yang anak-anaknya lakukan. Nah, kita akan tutup ibadah online kita. Kita akan angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Yuk adik-adik, kita kembali berdiri, kita angkat pujian ini. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu taat dan berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini ibadah online kita. Jangan lupa ya nanti sore jam 4 datang untuk ibadah offline. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman.